Lur, habis kerja keras, emang paling enak itu ditutup dengan kuliner yang nikmat ya lur. Makanya aku mau ngajaki kalian, dulur-dulur kesayanganku, kulineran di Magetan. Tapi sebelumnya, aku mau menyelesaikan dulu kerjaan aku yo. Lur, nih aku lagi mau nganter ayam nih. Nih ayamnya banyak. Ayam nih mau diolah jadi ayam panggang spesial. Nah, aku antar kemana ya? Yuk ikuti perjalananku. Let's go. Nah, ini dia nih lur, tujuan aku. Warung ayam panggang paling legendaris di Magetan, namanya Ayam Panggang Bu Setu. Magetan memang terkenal dengan kuliner ayam panggang gadunya. Tapi warung yang satu ini pelopor warung ayam panggang di Magetan, alias yang pertama lulur. Sebelum dimasak, ayam kampung ini harus diolah dulu tolur, biar menghasilkan ayam panggang yang jos gandos. Ayam-ayam yang sudah dipotong, bulunya mau dicabut dulu lur. Rendam ayam dalam air panas, biar gampang menghilangkan bulunya. Nggak usah repot-repot cabut bulunya satu persatu lur. Cukup gunakan alat otomatis seperti ini. Dijamin bulunya blas hilang seketika. Ayam yang sudah bersih seperti ini siap dipanggang. Tapi sebelumnya ada teknik khusus nih lur untuk memanggangnya. Ayam ditusuk menggunakan tusukan bambu seperti ini untuk memudahkan melipat ayam saat dipanggang. Sekilas tampak seperti sate ya lur, tapi sate ayam utuh. Jul, ini bawa ke dalam. Oh iya ya Pak. Lur, nih ayam yang sudah bersih nih dan siap dipanggang. Ayam-ayam muda, umur 4 bulan ya, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Yang jelas masih empuk and jos gandos. Yuk, nih aku mau bawa ke pemanggangan dulu ya. Di warung ini ayamnya dipanggang dengan cara khusus yang unik tenan tolur. Ada beberapa tahap untuk memasak ayamnya. Pertama, ayam utuh yang sudah ditusuk dipanggang di atas kuali tanah tanpa menggunakan bumbu apapun. Selain untuk mematangkan, proses ini dimaksudkan agar sebelum dibumbui, permukaan ayam tetap cantik dan mengkilat. Agar aroma ayam lebih nikmat, warung ini menggunakan kayu bakar untuk bahan pembakarannya. Oh iya lur, deretan tungku iki mampu membakar belasan ayam sekaligus loh. Jadi sekali masak bisa langsung banyak. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, ayam sudah bisa diangkat. Ya Mas. Yang setengah matang bawa ke dalam. Oh ya Mas. Yang ini. Ya ya. Proses selanjutnya adalah pembumbuan. Ayam yang sudah matang lalu dicelupkan di dalam bumbu peracikan yang katanya resep legendaris. Waktu aku tanya, katanya rahasia. Lur. Tapi yang jelas menggunakan banyak bahan seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas,
cabai, dan masih banyak lagi. Kebayang dong lur, pasti enak tenan. Proses pemanggangan kedua ini dimaksudkan untuk mengeringkan ayam dan agar bumbu cepat meresap. Kali ini tidak perlu waktu lama, cukup sekitar 4 menit saja, karena kandungan air dalam daging tidak sebanyak saat baru dicuci tadi lur. Nah, sekarang ayam panggang gandus siap disajikan. Wah lur, aku udah gak sabar mau nyicipi. Lur, nih ayam panggangnya nih udah jadi, udah mateng. Yang ini nih ayam panggang bumbu rujak. Yang ini ayam panggang bumbu bawang. Yang ini pelengkapnya nih ya. Lalapan. Dari aromanya aja udah menggugah banget lur. Ayo, siapa yang ngiler? Nih ayamnya ayam muda. Kalau ini agak besar, ini umur 4 bulan nih. Memang benar-benar empuk. Ayam kampung memang cenderung lebih alot lur. Tapi dengan pengolahan yang tepat dan pemilihan daging yang benar, hasilnya bisa jadi empuk tenan kayak yang aku makan iki lur. Bumbu rujak nih ya, rasanya yummy banget. Jadi ada rasa pedasnya, ada rasa asamnya, dan ada rasa gurihnya. Jadi komplit ditambah rasa daging ayamnya yang muda ini manis gurih lur. Nikmat bumbunya tuh meresap hingga ke tulang. Bumbunya ndak pelit lur. Jadi di setiap gigitan aku bisa merasakan nikmatnya bumbu serta rempah-rempah yang digunakan. Jos gandos. Nih, aku mau cicipin nih ayam panggang bumbu bawangnya. Lur, gak kerasa yo, udah hampir 1 bulan aku di Thailand. Kakiku terus melangkah untuk menemukan takdirnya lur. Tapi malah yang dikit aku udah nyampe ke Chiang Mai lur. Dari Jakarta terbang ke Bangkok. Oh iya lur, Chiang Mai terletak di utara Thailand, sekitar 700 km sebelah barat laut kota Bangkok. Wilayahnya berupa pegunungan, wadem banget. Nah lur, kalau kalian ke Chiang Mai, jangan lupa mampir ke gerbang Taipei atau Taipei Gate ya. Soalnya gerbang ini menjadi salah satu landmark paling terkenal dan tempat populer untuk foto-foto. Di sini kita juga bisa bermain dan memberi makan burung merpati loh. Wakeh tenan burungnya lur, hidup bebas dan gak ada tuh yang usil mau nangkep-nangkepin. Kalau yang ngejer-ngejerin sih banyak, termasuk aku. Dari Bangkok sampai perbatasan perut tempat keloncongan. Oh, gerbang Tapai ini ternyata sudah berdiri tegak sejak abad 13 loh. Dulu fungsinya sebagai benteng yang melindungi kota. Karena letaknya yang strategis, gerbang ini juga kerap menjadi pusat acara-acara budaya dan festival besar seperti Songkaran dan Loy Klangtong. Pokoknya dijamin rame lur, seru. Heran mesti dompet tipis. Oh iya lur, lali aku. Hari ini aku mau kerja bantu-bantu di rumah makan Pokroa Huaron yang menjual ayam panggang gentong.
atau dalam bahasa Thailandnya disebut kai hua op ong. Kalau aku salah-salah sebut, maklumin aja ya lur. Masih suka keseleo lidahku lur. Udah lihat gambar yang di depan pintu masuk tadi lur? Nah, 3 orang pria dalam gambar itulah yang mendirikan restoran ayam gentong ini. Ada Paman Padon, Paman Di, dan Paman Winai. Ini dia lur, daging-daging yang mau dijual nanti. Ada daging sapi, ayam, ikan nila, sampai ikan lele. Tugasku menyiapkan ayam dan daging yang mau digantung koyong ini lur. Gampang banget sih lur, tinggal tusuk-tusukin seperti ini aja. Tapi pastiin jangan sampai kelepas pas digantung nanti yo. Rumah makan tempatku kerja ini berada di daerah Handong, Chiang Mai. Jualannya setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu. Lur, ini aku lagi di Handong nih ya, Chiang Mai. Ini aku lagi membantu masak olahan yang unik di sini. Di sini aku lagi nyiapin untuk daging panggang. Tapi di sini uniknya dagingnya nanti panggang di dalam gentong. Ini belakang-belakang saya ini adalah tempat untuk memanggang daging dan ada juga ikan gentong, ayam gentong. Jadi semuanya dipanggang pakai gentong. Jadi pokoknya bahasa Thailandnya, wis ribet lur, pokoknya ayam gentong, daging gentong itulah. Jualannya sih baru 8 bulanan ini aja lur. Tapi langsung viral dan rame banget pengunjungnya. Gentong yang awalnya cuma pakai 1 biji aja, sekarang udah nambah jadi 8. Seneng aku kalau kerja di tempat yang laris manis kayak gini. Berasa kecipratan untungnya. Gak heran sih lur, kalau para pekerja di sini termasuk aku sudah harus bersiap dari pagi. Sehari saja paman-paman di sini bisa menjual hingga 300 potong paha ayam, 40 ekor ayam utuh, dan 100 ekor burung puyuh. Itu belum termasuk ikan-ikannya yo lur, kayak nila dan lele. Bumbu yang dipakai marinasi ini juga spesial banget lur. Menggunakan rempah asli Thailand. Sebagian sih mirip-mirip sama bumbu di Indonesia. Aku sih gak dikasih tahu bumbu pastinya lur. Katanya rahasia perusahaan. Daging-daging ini lalu dimarinasi agar bumbunya menyerap. Rasanya lebih merata dan teksturnya empuk. Kira-kira butuh waktu 2-4 jam lah. Kalau sudah siap semuanya, waktunya dipanggang lur. Nah lur, ini lur, nanti cara manggangnya tinggal digantung-gantung ini aja di pinggir gentong. Nah apinya nanti ada di tengah-tengah gentong, kemudian ditutup. Ini bagian yang paling aku suka. Daging-daging digantung satu persatu di pinggir gentong. Hati-hati panas yo, soalnya apinya berada di tengah-tengah gentong lur. Panggang aneka daging ini selama 40 menitan hingga 1 jam. Tahu nggak lur, bara api di dalam gentong ini dijagain banget loh. Jangan sampai mati. Bahkan terkadang 1 harian pun masih tetap menyala gentongku. Tapi tetap yo lur, besar kecilnya api harus terus dikontrol biar cita rasa tradisionalnya semakin terasa. Bahan bakar gentong ini menggunakan arang lur. Jadi kepo aku, kayak apa ya rasanya? Kayaknya
ayam dan ikan lelenya sudah matang nih lur. Aku angkat cek yo. Tinggal cabut besi dari gantungannya. Yo. Ya. Anu. Jadi lur, kalau buka ikan lele ini harus hati-hati. Kulitnya nggak boleh terkelupas lur. Jadi harus pelan-pelan karena panas. Lur, apa aku bilang? Udah rame aja yang ngantri. Padahal baru juga buka. Wajar sih lur, selain enak, ayam, ikan, dan aneka daging panggang gentong yang dijual di sini harganya sangat terjangkau. Mulai dari 30 baht atau sekitar Rp15.000 untuk daging berukuran kecil dan 50 hingga 150 baht untuk paha ayam bumbu rempah, ikan, dan daging ayam utuh lur. Kalau lihat yang antri kayak gini, yakin sih pasti rasanya approve. Lur, udah nyampe sini. Rugi dong kalau gak ikut nyobain ayam dan ikan gentong ini. Gak apa-apa deh, hari ini gak digaji. Sing penting aku bisa nyicipin ayamnya yang gemoy-gemoy ini. Emang beda banget rasanya lur. Jadi dengan dipanggang pakai gentong tadi, itu kira-kira 1 jaman. Dagingnya benar-benar empuk dan lembut, luarnya crispy gitu. Bener-bener istimewa lur. Rasanya aroma jos gandos maknyos. Belum lagi lihat penampakan lelenya yang unik kayak gini. Biar kata item, tapi item manis lur. Ngangenin. Nih lur, lele panggang cara beda nih lur. Dia dilipet-lipet. Dijamin rasanya sopan banget lur. Bumbunya lur sampai ke daging-dagingnya tuh rasa bumbu semuanya. Dagingnya berasa gurih banget lur. Karena bumbunya itu dia sampai ke tulang-tulangnya. Selamat pagi lur. Selamat datang di kantorku hari ini. Iya lur, pasar Banjaran di kota Kediri inilah yang jadi tempatku bekerja selama di Jawa Timur. Di sini terdapat ratusan pedagang unggas yang menjual aneka dagangannya. Betapa sibuknya aktivitas jual beli dari pagi sampai sore di pasar ini lur. Seperti biasa, kerjaanku di sini ya cuma bantu-bantu. Istilahnya cuma buruh suruhan aja lur. Walah, ucul lur, ayamku lepas. Piye iki? Pagi-pagi udah diajak kejar-kejaran sama ayam. Biarpun kecil, ayamnya gesit juga iki lur. Satu ayam bikin aku jadi ngos-ngosan.
Syukurlah bisa ketangkap lagi. Kalau enggak, yo aku harus ganti rugi lur. Bisa kena omel juragan juga iki. Ayam yang sudah laku siap dibawa ke tujuan masing-masing. Untuk menghindari stres akibat panas berlebih selama di perjalanan, aku yo harus mandikan ayamnya dulu. Ya, Pak. Tolong tangin ayam ini dong. Oh, iya. Walau lelah bercampur aroma ayam yang semerbak, aku yo harus ikhlas loh. Pangkat! Pengenku sih, moga-moga roda nasib membawaku ke pekerjaan yang lebih baik. Ya, Aku mau kasih tahu kamu. kasih apa, Mbak? Ada pekerjaan yang bagus banget buat kamu. Pasti kamu suka. Jangan buat aku, Pak. Ya, Keren nggak? keren. Betah di kamu. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Gak disangka, gak dinyana, aku dapat tawaran kerjaan baru dari Mbak Gia lur. Yaudah, duluan. Nanti aku susul. Ya. Ya. Kantoran nih. Hari ini aku mau kerja di kantor baru. Gimana penampilanku lur? Kira-kira kerjaan apa ya yang cocok buatku? Direktur, manajer, atau produser lur? Misi, Pak. Ya. Anu, Pak. Silakan dulu. Mas. Oh iya. Anu, Pak. Kata Mbak Gia, katanya di sini ada lowongan pekerjaan. Apa betul, Pak? Bener ada. Wah, kalau saya ngelamar kerjaan, boleh, Pak? Boleh, memang perlu sekarang ada. Oh gitu ya, Pak? Wah, kapan, Pak? Kira-kira saya bisa kerja? Kalau memang sekarang siap, bisa sekarang berangkat. Sekarang juga bisa, Iya, Pak? bisa, Wih, bisa. siap, Pak. Langsung berangkat? Boleh, Pak? Boleh? Iya. Nanti. Rezeki anak soleh iki. Ternyata cari kerjaan zaman sekarang gak sesulit perkiraanku lur. Lah ini dul kerjaannya di sini. Tempat apa sih, Pak, ini, Pak? Ya ini lihat saja sendiri. Ayam. Iya, memang ayam yang sebenarnya kerjanya kayak gini. Mbak Gia ini loh, bilang kerjaannya keren. Walah, mimpi apa aku lur? Sudah benar-benar kerja di pasar, malah terbuai janji kerja baru dari Mbak Gia. Ujung-ujungnya ayam lagi. Ayam lagi, Mbak Gia. Aku lagi di kandang supplier ayam potong Pak Mujiono di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur lur. Di kandang pembesaran ini lur, terdapat sekitar 13.000 ekor ayam yang harus aku siapkan pakannya sendirian. Pokoknya ayam gak boleh kelaparan lur. Untuk menghindari ayam stres dan mudah mati, temperatur suhu di dalam kandang harus sangat diperhatikan. Beres juga airnya. Lima karung udah habis. Ada istirahat dulu. Banyak juga. Gimana dul? Udah beres semua? Beres, Pak. Oh iya, Pak. Gimana? Dan ayamnya banyak tuh, Pak. Oh iya. Saya minta satu, Pak, buat makan. Ini tadi ada, saya itu tadi itu apa misain ayam satu, ayamnya itu monster gede. Kalau memang mau masak nggak apa-apa itu aja. Beneran, Pak? Saya mau kasih yang monster, Pak. Iya nggak apa-apa itu ambil aja nggak apa-apa. Makasih, Pak, ya. Tambahin lagi kan kemarin nanti. Ya, udah, Pak. Ya. Ambil aja. Sekecil apapun berkah harus disyukuri lur. Ayam potong.
Apa, Mbak? Hari pertama kerjamu. Ah, Mbak Gia itu loh ngeprank aku. Katane kerjaannya keren. Enak toh, wong dingin oh. Ya tetep wae ayam-ayam juga. Ini ayam buat aku ya. Oh enak wah aku aja baru minta juragane mau tak masak kok. Tak ewangi ya, Ndul. Beneran nih? Beneran. Mau bantu tulus? Iya. Yaudah kalau gitu. Punya bumbu toh? Ini siap nih. Yo, yaudah yuk masak. Yuk. Mbak Gia sudah siapkan bahan masaknya juga loh. Ada tepung bumbu, kaldu, jeruk nipis, cabai, bawang, kayu manis, dan asem, mentega dan juga telur ayam. Gak lupa juga ada tusuk gigi buat teknik masaknya lur. Rencananya aku mau masak ayam crispy pakai teknik akupunktur. Itu loh, seperti metode pengobatan tusuk jarum ala negeri Tiongkok. Ayam yang sudah bersih, lanjut aku tusuk-tusuk dengan tusuk gigi. Tujuannya untuk membuat efek berlubang pada dagingnya, biar racikan bumbu yang dipakai bisa lebih meresap lur. Perasan jeruk nipis ditambah taburan garam, kaldu dan lada hanya bumbu pembuka. Pijatan mentega pada ayamnya juga bisa membuat rileks hingga membuat daging jadi empuk. Sambil menunggu bumbu meresap, Mbak Gia sibuk dengan racikan bumbu untuk kuah sambalnya lur. Ulek bawang putih dan merah bersama dengan cabai. Jangan lupa iris bawang bombay untuk memperkuat aromanya. Dul, Ya Mbak. aku tak masak sih ya. Oh iya Mbak, aku tak nyelesain ini dulu. Lanjut lur, aku siapkan tepung bumbunya dulu yo. Racik tepung bersama dengan telur dan juga air. Kalau tepung sudah larut, ayam siap dibalut ke dalamnya. Cabut tusuk gigi supaya bumbu tepung bisa meresap ke dalam daging. Sip lah, tunggu sebentar biar meresap yo. Mbak Gia lanjut memasak kuah pedasnya lur. Masak bombay sampai harum, lalu masuk bumbu halusnya. Mbak Gia pengen buat kuah asam pedas, makanya saus tomat yang dipakai lumayan banyak itu lur. Tambah kayu manis dan asam jawa juga. Tambah air secukupnya. Udah matang Mbak kuahnya? Udah nih. Udah Mbak, tinggal aja Mbak. Biar aku mau goreng ini ayamnya dulu. Oh iya, tak tinggal dulu ya. Iya. Siapkan minyak banyak untuk menggoreng 1 ekor ayam utuh. Ayam akupunktur yang sudah aku rendam bumbu basah, lanjut aku taburi tepung crispy biar hasilnya jadi renyah. Semakin tebal lapisan tepungnya, yo semakin crispy hasilnya lur. Gorengnya harus sabar yo. Agak lama, sing penting hasilnya memuaskan. Ini dia lur hasilnya. Ayam crispy akupunktur dengan saus asam manis. Pasti enak banget iki lur. Duluan nih Mbak yo. Rasanya
Jos gandos, Lur. Teknik memasak akupunktur yang aku pakai benar-benar membuat bumbu meresap sampai ke dalam daging, Lur. Lapisan luar kulit ayamnya tetap terjaga kerenyahannya, crispy dan maknyus sekali. Racikan saus sambal asam pedasnya juga juara banget. Perpaduan dengan ayam crispy akupunktur buatanku jadi makin maut cita rasanya. Jos gandos, Lur. Kayak di negeri Belanda yo, banyak kincir. Ini di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Cirebon, Jawa Barat. Bukan sembarang kincir loh. Kincir berfungsi menyedot air laut ke kolam penampungan. Ini jadi alat utama pembuatan garam laut. Angin pesisir yang kencang akan membuat kipas kincir bergerak. Lalu putarannya akan memompa air laut dan mengalir ke kolam penampungan. Air laut yang tertampung di kolam dinamakan air muda. Dari kolam ini, air laut tersaring dan dialirkan lagi ke meja garam di sekitarnya. Tentunya dengan bantuan kincir air yo. Sinar matahari membantu air laut menguap dan meninggalkan kristal garam. Nah, garam inilah yang dinamakan garam krosok. Garam paling cepat dipanen setelah 3 hari penjemuran. Biasanya, satu lahan mencapai ketebalan segeri atau sekitar setengah ton kristal garam. Musim terbaik untuk pembuatan garam ya saat kemarau. Di waktu ini, proses pembuatan garam tidak terganggu atau tercampur air hujan. Garam krosok yang berbentuk kristal ini biasanya disebut roll salt. Sudah bisa langsung dimakan yo. Tapi kebanyakan diolah dulu jadi garam bata dan garam halus. Ada juga garam olahan untuk kosmetik. Kalau yang kubawa ini mau dijadikan garam bata. Pak, ngantar garam nih Pak. Oh ya Ndol, taruh situ aja. Sekarang bantuin nyuci di belakang ya. Oh ya. Pengolahan garam krosok dimulai dengan pencucian. Biasanya makin gelap warna garam laut, makin tinggi kotorannya. Kristal garam yang menggumpal dipisahkan, lalu masuk ke mesin pencucian. Saat pencucian inilah garam dipisahkan dari zat pengotor atau mineral lainnya. Garam yang sudah ditiriskan warnanya lebih putih. Selanjutnya garam digiling dan ditambahkan yodium. Kemudian, garam halus dicetak. Tiap kotak diisi penuh, diratakan, lalu dipres. Hasilnya, yo seperti ini, balok-balok garam. Kualitas garam di tiap daerah berbeda-beda, tergantung dari kualitas air lautnya, fasilitas produksi, dan penanganan setelah panen. Kalau sudah, garam di oven. Pemanggangan ini untuk memadatkan bentuk garam bata. Jadi, tidak mudah hancur. Soalnya, makin dipanaskan, garam akan semakin mengkristal. Garam di oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Kalau untuk garam halus atau garam meja, beda lagi yo. Biasanya ditambah zat anti cracking
supaya tidak mudah menggumpal. Pak, minta garam ya Pak ya? Boleh, silakan. Mbak Sela masak ayam bumbu rujak. Weh, ngebayangin enaknya saja sudah bikin aku ngiler. Bumbunya sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, kunyit dan jahe. Semuanya diulek halus. Lalu tambah larutan asam kandis. Serai geprek dan daun jeruk juga disiapkan yo, supaya rasanya lebih jos. Sisihkan sebagian bumbu untuk ditumis. Sisanya dilumurkan ke ayam. Oh iya, sebelum diberi bumbu, sebaiknya daging ayam dilumuri air perasan jeruk. Gunanya untuk mengurangi aroma amisnya. Sip lah, tinggal dibumbui. Kak, Ya. dapat garam banyak nih Kak. Ini bungkus pakai garam nih ayamnya. Nih masak pakai garam. Iya. Oh ya sini. Nih, ya. Tumis bumbu sampai harumnya tercium. Sepi rasanya kalau masakan tanpa sayuran, ya kan? Bolehlah ditambah beberapa sayuran untuk menambah selera. Bisa pakai wortel, daun bawang, daun bombay, paprika, dan cabai merah. Aku diminta Mbak Sheila memanggang ayam. Tapi sebelumnya, ayam harus dibungkus garam dulu. Garam harus membungkus semua permukaan daging ayam tanpa kecuali. Garam akan menjaga suhu tinggi akibat pemanggangan. Jadi, ayam akan matang sempurna hingga ke daging terdalam. Garam juga berfungsi sebagai pengempuk daging. Garam akan membantu memecah protein dalam daging. Hasilnya, tekstur daging jadi empuk. Saat pemanggangan seperti ini, suhu meningkat cepat yo. Tapi daging tidak akan mudah gosong karena permukaannya terlindung garam yang mengkristal. Wah, mantep iki. Daging ayamnya gak cuma mateng, tapi juga empuk. Ditambah bumbunya juga meresap sampai ke dalam. Gak cuma luarnya saja yo. Walau daging dibungkus garam, tapi gak kelewat asin seperti yang dibayangkan kok. Gurihnya pas. Apalagi kalau makannya pakai bumbu rujak ini, dijamin minta nambah. Kelihatannya seru ya, tapi jangan ditiru yo. Cara naik kendaraan seperti ini. Kalau aku sih sudah biasa. Wah, rupanya di kebun sudah ramai panennya. Begitu turun dari truk, aku langsung disambut oper nanas dari ujung sana. Non-stop, nggak pakai jeda. Yo nggak heran, kebun nanas di Raja Basalama 1, Lampung Timur ini luasnya sekitar 350.000 hektar. Dalam sekejap, truk ini langsung penuh dengan muatan nanas. Hasil panen
akan dikirim ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, negara Uni Eropa, Timur Tengah, Jepang, Tiongkok, dan Australia. Dalam setahun bisa terkirim ratusan ton nanas. Mantap yo. Lumayan kan, seharian bantu-bantu di kebun, dapat sekeranjang nanas. Asik nih kalau di jus, manis asam menyegarkan. Iya toh? Jadi ingat, aku kan dipesenin Mbak Dia kalau kulit nanas jangan dibuang. Malah disuruh marut. Katanya sih mau dibuat masak ayam. Tapi yo, mosok iso masak ayam pakai kulit nanas? Ya sudah, yang penting kulit nanasnya aku parutin dulu. Soal rasa, aku tahu beres aja. Bikinan Mbak Dia pasti enak. Kata Mbak Dia, ayamnya mau diungkep dengan kulit nanas. Bumbunya seperti biasa aja yo. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ketumbar, lada, jahe, garam, dan gula. Kak Dia, ini Kak parutan kulit nanasnya. Oh iya. Ini tolong bikinin saus ya, Andul. Oh, ya Kak. Kalau ayamnya dipotong sesuai porsi orang makan saja. Kalau ukurannya kecil begini, bumbunya jadi mudah tercampur rata. Sip, bumbu, ayam, dan kulit nanas sudah siap semua. Tinggal nyampur deh. Pakai tangan yo, biar bumbu bisa sampai ke setiap bagian daging. Biasanya kalau ungkep kan dikukus yo. Kalau Mbak Dia ungkep ayamnya beda. Caranya dengan dipanggang pasir panas. Jadi ayamnya harus dibungkus dulu. Bu, ini udah selesai. Saya masak dulu ya. Oh iya. Untuk memanaskan pasir, sebaiknya pakai wadah dari tanah liat. Oh iya, pasirnya harus pasir yang bersih yo. Wajan tanah liat memang nggak langsung membuat pasir cepat panas, tapi bisa menjaga suhu setelah pasirnya panas. Kalau pasir sudah panas, masukkan bungkusan ayam, lalu tutup dan tunggu hingga matang.
cocolannya, Mbak Diah minta dibuatkan saus sambal dari kulit nanas. Tinggal tumis kulit nanas sampai agak layu. Setelah itu, masukkan bumbu saus sambalnya. Aduk sampai rata. Yuhu, sudah nggak sabar nih pengen icip ayam saus kunas alias kulit nanas. Maklum, kerja seharian di kebun lumayan capek dan bikin lapar. Bener loh, daging ayamnya empuk, bumbunya juga benar-benar meresap sampai ke dalam. Wis, cocok lah ini. Apalagi makannya sambil dicocol dengan saus sambal kunasnya. Biar sempurna, minumnya juga pakai jus nanas. Ada yang mau ikut aku kulineran di Wonogiri, Lur? Pada penasaran makanan opo yang jos gandos di sini? Tunggu wae yo, Lur. Sekarang aku mau nangkep ayamnya dulu. Ayam ini yang mau dijadikan kuliner enak. Sabar ya, Lur, harus diolah dulu. Sekarang bulu ayamnya mesti dicabut dulu. Rendam dulu dalam air panas supaya gampang menghilangkan bulunya. Gak perlu repot-repot nyabut bulunya satu persatu. Tinggal masukkan ke dalam mesin, otomatis bulu ayamnya bablas. Bulu ayamnya juga langsung ke saluran pembuangannya. Keren yo, bisa ngurangi beban pekerjaanku ini. Setelah bersih dari bulu, ayamnya disiram air yo. Selanjutnya, ayam akan ditusuk. Bukan mau disate yo, tapi mau jadi ayam panggang. Tunggu aja di situ sambil duduk manis di depan TV, Lur. Wah, ternyata nggak boleh sembarangan su ayamnya. Kelihatannya gampang, tapi pas tak coba susah juga iki. Setelah ini ayam akan masuk ruangan pemanggangan, Lur. Sudah siap dipanggang, Ibu? Sudah, tak bayar, Ibu. Biar pesanannya biar cepat matang. Di sini ayamnya nggak sembarangan dipanggang yo, ada cara khusus.
Mas, ini ayamnya Mas yang siap dipanggang. Langsung bisa aja Dul. Oh, langsung bisa diisi? Bisa. Oh iya Mas. Masukkan ayam ke dalam gerabah. Wah, jos iki. Alat pemanggangannya masih tradisional. Pakai tungku kayunya yang berjejer. Pasti rasa ayamnya jos gandos iki. Memanggang ayam dalam gerabah dengan tungku kayu juga membuat aroma ayamnya makin enak. Apalagi pakai ayam muda yang umurannya sekitar 3 bulanan. Dagingnya dijamin nggak alot. Bul, Ya Pak, panggangnya udah ada yang matang belum? Oh. Udah ditunggu pesanannya? udah Mbak itu Mbak. Jangan main banyak. Oh iya, banyak ya. Lur, nih, ini nih yang punya rumah makan sudah dari tahun 80 sampai sekarang. Nih, warung makannya masih rame dengan masakan spesialnya ayam panggang. Nah Mbak, aku mau tanya nih Mbak, rahasianya apa tuh Mbak? Yang penting kita itu tidak mengubah resep dari nenek moyang dulu. Wow, Resepnya udah turun. resepnya dari turun temurun ya? Ya. Terus prosesnya pemanggangan juga harus benar-benar matang. Jadi disajikan ke pelanggan itu enak. Oh gitu. Jadi Bu, tak antar ke depan dulu ya? Oh iya, tak tunggu sana dulu ya. Oh ya Bu. Aku jadi makin penasaran rasa ayam legendaris iki. Lama memanggangnya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Sesekali dibalik supaya matanya merata, Lur. Tambahkan bumbunya, lalu panggang lagi supaya bumbu meresap ke dalam daging ayamnya. Iki bumbu rahasia resep turun-temurun, Lur. Kalau dilihat dari warna merahnya, pasti rasanya pedes. Tapi untuk lebih pastinya, nanti aku cobain dulu yo. Lur, ini nih Lur, yang jadi rahasia kelezatan ayam panggang di rumah makan ini. Jadi pembakarannya 2 kali. Yang pertama dipanggang tanpa bumbu sampai setengah matang. Baru setelah itu dibumbuin full sampai semuanya sampai ujung-ujungnya. Baru dibakar lagi sampai kering, dipanggang lagi sampai kering. Baru itu akan menghasilkan cita rasa yang lembut dan jos. Wah iki Lur, tampilannya menggugah seleraku banget. Pasti kalian juga pada ngiler toh? Asli Lur, iki harum banget ayam panggangnya. Ini menunya banyak banget yang udah disiapin buat aku nih. Ada ayam bakarnya, ayam panggang, ada boto ayam, ada garang asem ayam, ada rica-rica ayam, ada nasinya nasi dison, nasi tiwul. Aku makan dari ayam bakarnya dulu, ayam panggangnya dulu nih. Akhirnya aku bisa nyicip ayam panggangnya duluan. Ayam panggangnya nih jos gandos Lur. Tekstur dagingnya lembut kayak hatiku dan bumbunya juga lengkap banget. Pedas, gurih, ada manis-manisnya itu loh. Makan dulu yuk. Jelas bikin ketagihan rasane. Karena pakai ayam muda membuat teksturnya empuk banget. Sekali gigit langsung lepas dagingnya Lur. Aku nggak nyesel ikut bantuin bikin ayam panggang di sini. Jadi bisa nyicip ayam panggang waris yang legendaris. Harganya mulai dari Rp65.000 sampai Rp95.000 per ekor. Tergantung besar kecilnya. Tapi bisa juga kalau mau beli per potong. Ini aku mau coba garang asemnya nih.
Garang asemnya enak banget lur, seger banget dan gurih, tapi rasa asemnya enak banget loh. Kuahnya seger banget lur. Di sini nggak cuma terkenal dengan ayam panggangnya lur, ada menu lain yang wajib dicoba. Ada botok ayam, perpaduan rasa ayam dan kelapanya jos tenan. Rica-ricanya juga mantep nih. Di sini makanannya enak dan semuanya serba tradisional. Rasanya juga otentik banget. Jadi kekhasan lokalnya ini dapat banget. Jadi bumbu-bumbunya bumbu-bumbu deso. Dan yang paling istimewanya nih, ayam panggangnya memang melegenda dari tahun 80-an sampai sekarang masih tetap enak aja nih. Berlokasi di Kecamatan Karangrejo, Magetan, Kota Canggu terkenal sebagai kawasan warung ayam panggang yang istimewa. Seperti warung Ibu Suryani yang mulai berjualan ayam panggang sejak tahun 1995. Ayam panggang di sini khusus menggunakan ayam kampung yang didatangkan dari para peternak ayam Jawa sekitar Magetan. Untuk memenuhi permintaan pelanggan setiap hari, warung Ibu Suryani membutuhkan sekitar 100 hingga 150 ekor ayam segar. Di akhir pekan, warung ini bisa menghabiskan sekitar 300 ekor ayam untuk diolah menjadi ayam panggang. Ayam yang sudah dipotong dicelupkan ke dalam air panas hingga bulunya mudah dibersihkan. Dengan cekatan para pegawai membersihkan ayam-ayam kampung ini. Ayam yang sudah dicabuti bulunya masih harus dicuci lagi untuk memastikan tidak ada kulit kaki ayam atau bulu-bulu halus yang tertinggal. Setelah semuanya aman, ayam langsung dibersihkan isi perut dan dada dibelah. Agar mudah untuk dibakar, ayam yang sudah bersih dibentangkan dan ditusuk dengan bilah bambu. Dan bagian kaki serta sayap disusun sedemikian rupa hingga ayam melekat pas pada bambu. Kalau ini kunyit sama bawang putih. Keunikan ayam panggang di sini adalah proses pembakaran ayam yang melalui 3 tahapan. Pertama, ayam utuh yang sudah dicuci dan dibersihkan langsung dipanggang di atas tungku dengan kuali tanah tanpa ditambahkan bumbu apapun pada ayamnya. Saat dipanggang, ayam ditutup dengan penutup tanah agar panas api pembakaran terkonsentrasi pada ayam. Cukup dibalikan sekali, ayam ditunggu hingga semua sisinya matang. Tungku ini mampu membakar sekitar 7 ayam sekaligus dan bahan baku yang digunakan adalah kayu bakar agar aroma ayam panggangnya lebih sedap. Setelah 10 menit, maka daging ayam akan masak dan sudah bisa diangkat dari kuali pemanggang. Selanjutnya, ayam panggang tanpa bumbu yang sudah matang ini ditusuk dengan besi kecil untuk membuka dagingnya. Daging ayam yang sudah terbuka lalu disiram dengan bumbu cair yang berasal dari campuran kunyit, bawang putih, garam, dan air panas. Perpaduan bahan ini akan memberikan rasa gurih pada ayam. Bumbu cair ini sengaja diberikan setelah ayam matang untuk menjaga tekstur permukaan ayam tetap bagus dan mengkilap. Selanjutnya, ayam dibakar kembali di atas tungku dengan periuk tanah. Pembakaran kali ini dimaksudkan untuk mengeringkan daging ayam dan membantu agar bumbu cepat meresap dalam daging ayam. Pemanggangan kedua ini tidak membutuhkan waktu yang lama,
karena daging tidak sebasah saat ayam baru selesai dicuci pertama tadi. Setelah 4 menit, ayam sudah bisa diangkat dari wajan bakar. Setelah dibakar 2 kali, ayam panggang ini ternyata belumlah siap untuk disajikan. Masih dibutuhkan pembakaran sekali lagi untuk memberi bumbu dan rasa terakhir yang khas dan mantap. Ada 2 jenis bumbu ayam panggang di sini, yaitu bumbu ayam rujak dan bumbu ayam bawang. Aku akan membuat bumbu khusus ayam rujak. Untuk membuatnya, bahan rempah yang digunakan lebih banyak jenisnya dibandingkan bumbu bawang. Kemiri, bawang merah dan cabai merah yang sudah digoreng, selanjutnya aku tumbuk sampai halus. Dul, bumbunya yang sudah matang bawa ke dalam. Oh, ya Bu. Masukin. Ya, taruh situ. Semua bahan ini akan dimasak dan direbus ke dalam kuali beserta tambahan jahe, lengkuas, serai dan daun jeruk. Setelah itu, barulah bumbu rujak ayam panggang siap untuk dioleskan ke ayam bakarnya. Sementara, bumbu ayam bakar bawang lebih sederhana, tetapi ada penambah kunyit sebagai pemberi warna dan pembeda dari kedua jenis bumbu rahasia Ibu Suryani. Bumbu rujak ataupun bumbu bawang yang dibuat khusus tadi akan dioleskan sesaat setelah pesanan pelanggan datang. Jika ada pesanan, barulah ayam yang sudah 2 kali dibakar tadi diolesi dengan bumbu sesuai keinginan pemesan, hingga semua permukaan ayam ditutupi bumbu dan ayam pun dibakar kembali. Setelah bumbu meresap dan tekstur ayam menjadi lebih kering, ayam panggang Desa Canggu sudah siap untuk dinikmati. Jika hari biasa, jam makan siang dan makan malam adalah waktu yang ramai kedatangan pelanggan. Sedangkan di bulan Ramadan, maka saat maghrib, warungnya akan dipenuhi oleh para pelanggan yang sedang berbuka bersama. Bagiku, rasa ayam panggang ini sangat istimewa. Selain menggunakan ayam kampung tanpa lemak dan berdaging lezat, bumbu dan cara penanganan yang spesial membuat ayam bakar ini semakin terasa mantap.